Kondisi pandemi membuat kita banyak memperoleh tantangan, terutama ketika kita memperoleh banyak informasi yang bisa mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Tentunya, kondisi ini jangan sampai membuat kapasitas berpikir kritis kita terganggu. Kenapa? Karena saat ini akan banyak informasi, baik yang baik ataupun yang buruk, yang sangat mempengaruhi performa kita dalam aktivitas keseharian, baik itu bekerja, berkuliah, sekolah, ataupun aktivitas lainnya. Oleh karena itu, penting untuk kita bisa tahu bagaimana caranya memaksimalkan kapasitas berpikir positif dengan cara yang tepat dan benar. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana kita akan melakukan pemberian penilaian terhadap suatu informasi secara reflektif, independen, jernih, dan rasional. Critical thinking merupakan sebuah kemampuan kita yang mampu membuat kita mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi apapun yang kita terima. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena ketika kita tidak bisa memilah ataupun memilih sebuah informasi secara tepat dan akurat, nantinya akan sangat berpengaruh pada tindakan ataupun perilaku kita nantinya. Critical thinking dapat menjadi media pertahanan bagi setiap manusia untuk menghadapi berbagai serbuan informasi yang sangat banyak jumlahnya, di mana berbagai informasi ini akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana seorang manusia bisa mengelola sebuah informasi. Pertama-tama, kita akan memperoleh stimulus dari luar. Mereka akan masuk melalui media pendengaran ataupun penglihatan, sehingga nantinya kita akan memberikan sebuah atensi terhadap informasi tersebut. Informasi ini kemudian akan dikelola oleh pikiran kita, sehingga terjadinya sebuah proses kognitif di dalamnya. Ada yang menjadi memori jangka pendek, ada yang menjadi memori jangka panjang. Selanjutnya, di dalam pikiran kita akan coba mengelola, kemudian membuat semacam asumsi-asumsi, baik itu positif ataupun negatif, yang nantinya kita akan mengeluarkannya dalam bentuk sebuah perilaku ataupun sikap. Proses berpikir kritis, setiap informasi yang kita kumpulkan ataupun kita terima, kita peroleh dari proses kita mengobservasi, merasakan langsung setiap pengalaman, ataupun kita mendengarkan dari berbagai orang yang membagikan pendapatnya. Di sini akan sangat berpengaruh untuk kita mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan. Tidak hanya itu, proses berpikir kritis ini akan sangat mempengaruhi kita untuk mengelola diri ataupun mengelola emosi. Kenapa? Karena kapasitas kita untuk mereduksi sebuah informasi yang penting dan tidak penting akan sangat mempengaruhi proses energi kita, pikiran kita, ataupun emosi kita. Contoh sederhana, ketika kita mendengarkan sebuah berita hoax, bisa jadi kita percaya ataupun tidak. Tapi terbayang tidak, jika hoax itu berhubungan dengan diri kita ataupun keluarga kita. Tanpa disadari, sebuah hoax dapat mendorong kita melakukan tindakan sesuatu yang bisa jadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, saat ini sering sekali hoax itu mendorong emosi kita yang bermain. Baru setelah itu kita menyadari bahwa tindakan kita itu salah. Pikiran kita akan menerima sebuah informasi kemudian diolah di dalamnya. Selanjutnya, pikiran ini akan mempengaruhi emosi kita. Kemudian emosi kita akan menciptakan sebuah perilaku. Sehingga jika sebuah perilaku muncul dari pikiran dan emosi yang tidak tepat, maka akan menghasilkan sebuah tindakan yang tidak diharapkan oleh diri kita ataupun orang lain. Lalu pertanyaannya, apa kaitan antara berpikir kritis dengan perkembangan diri ataupun personal growth dan inovasi? Di sini kita mencoba mengajak teman-teman yang mendengarkan video ini adalah dengan kita berpikir kritis, maka kita bisa menerima informasi dengan baik, kita bisa mengolahnya dan mencari solusinya, sehingga kita bisa melahirkan sebuah inovasi dalam keseharian, apakah itu di sekolah, kuliah, ataupun tempat kerja. Selain itu, dengan kita punya kapasitas berpikir kritis, ini juga akan mempengaruhi kapasitas kita membangun relasi dengan orang lain. Berkembangnya diri kita akan sangat dipengaruhi oleh setiap pengalaman ataupun relasi yang kita ciptakan. Oleh karena itu, mari kita latih kapasitas berpikir kritis kita. Selanjutnya, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih kapasitas berpikir kritis kita? Yang pertama-tama adalah mengenali masalah. Di sini tugas kita adalah bisa mengidentifikasi isu-isu pokok, melakukan perbandingan, dan mencari sebuah kesamaan. Yang kedua adalah kita menilai informasi secara relevan.
kita di sini mencoba untuk menyeleksi mana yang menjadi opini, mana yang merupakan fakta. Selanjutnya, kita juga melakukan identifikasi terhadap berbagai kemungkinan stereotip. Yang ketiga adalah bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan atau memecahkan sebuah permasalahan. Sehingga dari tiga hal ini akan sangat mempengaruhi kapasitas diri kita untuk berarti dalam berpikir kritis. Bagaimana menurut teman-teman? Penting bukan kapasitas berpikir kritis? Bukan hanya bagi kita bermanfaat untuk mengambil keputusan, tapi bagaimana buat diri kita bisa mengenali diri kita lebih baik, sampai akhirnya bisa mempengaruhi personal growth kita ataupun inovasi yang akan kita buat dalam keseharian. Semoga video ini bermanfaat dan pastinya teman-teman bisa menggunakan kapasitas berpikir kritis ini untuk bisa mengelola diri, mengolah informasi, hingga akhirnya teman-teman bisa menciptakan sebuah perilaku dan tindakan yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya bersama Sociopreneur ID. Mari kita lebih berdaya untuk bisa apa? Untuk bisa kita menciptakan sebuah inovasi yang berkelanjutan lewat kapasitas berpikir kritis kita. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih.